Wonderkid keturunan Jepang bisa bela timnas tanpa naturalisasi. Pelatih Cina respon kekuatan baru skuad asuhan Patrick Kluivert. Supporter Eropa sindir Malaysia usai tiru timnas Indonesia. Vietnam akui gelar Piala AFF tak bisa saingi skuad Garuda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter Eropa sindir Malaysia usai tiru timnas Indonesia. Kebijakan timnas Indonesia yang menjaring diaspora Belanda demi mendapatkan prestasi untuk tujuan jangka pendek disoroti internasional. Pasalnya gebrakan yang dilakukan PSSI ini terbilang berdampak instan bagi pencapaian Merah Putih yang dalam beberapa waktu berprestasi di sejumlah turnamen. Mulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia, Playoff Olimpiade, hingga kenaikan yang cukup signifikan dalam ranking FIFA atau tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Apalagi pelatih timnas Indonesia saat ini berasal dari Belanda, yaitu Patrick Kluivert, yang juga diharapkan menarik minat pemain Eropa untuk gabung ke skuad Garuda. Dan benar saja, gerombolan pemain diaspora Belanda pun mulai menyatakan ketertarikannya untuk membela Merah Putih. Terakhir ada nama Jerody de Wolf dan Ole Romeni pun siap disumpah sebagai WNI. Dan sejauh ini sudah ada 15 pemain keturunan Eropa yang juga telah menjalani debut bersama Merah Putih semasa dilatih oleh Sintayong. Di sisi lain, kebijakan timnas Indonesia dalam menjaring talenta Belanda untuk kedalaman skuad belakangan ini pun mulai ditiru oleh negara tetangga Malaysia. Padahal, terobosan yang dilakukan PSSI untuk timnas Indonesia ini sempat mendapatkan kritikan tajam dari Malaysia, bahkan skuad Merah Putih disebut sebagai tim cadangan Belanda. Menurut media tersebut, Malaysia siap menelusuri garis keturunan dari 3 pemain kelahiran Belanda yang dikabarkan punya darah negara jiran itu. Berdasarkan pemeriksaan, setidaknya 3 pemain asal Belanda telah dikaitkan dengan kepindahan untuk mewakili Malaysia. Di antara mereka adalah Ferdy Druif, Dylan van Wijkenen, dan juga Sam Schepperman. Kehebohan itu pun lantas diliputi oleh media Belanda Football Zone. Mereka mengkonfirmasi jika Malaysia akan ikut langkah timnas Indonesia yang menaturalisasi pemain Eropa. Kabar soal ketertarikan Malaysia menaturalisasi pemain diaspora Belanda ini pun mendapatkan sindiran keras dari sejumlah negara Eropa. Bagaimana tidak, Malaysia seakan menjilat ludah sendiri karena dahulu pernah mengejek timnas Indonesia yang menaturalisasi pemain Eropa, namun kini melakukan hal yang sama. Vietnam akui gelar Piala AFF tak bisa saingi skuad Garuda. Golden Star sukses keluar sebagai juara Piala AFF 2024 yang digelar di antara Desember hingga Januari lalu. Hal ini tak mengherankan, pasalnya timnas Vietnam menurunkan skuad terbaiknya, termasuk striker naturalisasi Nguyen Xuan Xuan yang keluar sebagai top skor dengan 7 gol meski harus mengalami cedera parah. Meski telah berhasil menjadi juara Piala AFF 2024, media Vietnam mengindikasikan bahwa tim asuhan Kim Sang-sik ini tidak lebih kuat dibandingkan dengan tim Merah Putih. Hal itu karena skuad Garuda terus menambah kekuatan melalui para pemain keturunan yang kebanyakan berasal dari Belanda. Dengan Indonesia terlihat menjadi semakin kuat berkat skuad yang berisikan para pemain naturalisasi, umumnya dari Belanda. Pelatih Kim Sang-sik dan timnasnya pun harus sangat berhati-hati melawan mereka jika bertemu lagi di masa depan. Ulas media Vietnam Soha. Selain itu, mereka juga membahas soal kunjungan ketum PSSI Erick Thohir ke Belanda yang tampaknya juga sedang mencari tirtek baru. Sebelumnya memang Erick Thohir sendiri telah mengatakan bahwa dirtek PSSI kemungkinan akan diumumkan pada akhir Februari ini. Ini merupakan bagian dari upaya Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti Sintayong. Wonderkid keturunan Jepang bisa bela tanpa naturalisasi. Diberitakan terkini, selain Elkan Bagot, Indonesia rupanya juga memiliki pemain keturunan lain yang bisa membela timnas Indonesia tanpa perlu melewati proses naturalisasi lebih dulu. Adalah Meru Kimura. Namanya sudah tidak asing lagi di sepak bola tanah air, karena sejak kecil ia memang sudah berlatih dengan klub-klub asal Indonesia karena memang berdomisili di Indonesia. Meru Kimura sendiri lahir di Tokyo, Jepang pada 27 Juni 2001. Ia lahir dari ibu yang memiliki darah Jepang dan ayah yang berasal dari Bali, Indonesia. Meski lahir di Jepang, Kimura sudah sejak kecil berada di Indonesia. Bahkan karir sepak bolanya dimulai bersama Bali United U19 pada 2019. Pada Oktober 2020, Kimura kemudian memutuskan pindah ke Persik Kediri. Perjalanannya pun sempat naik turun karena sulit menembus tim utama. Ia sempat berstatus tanpa klub pada Maret hingga Oktober 2021 sebelum akhirnya bergabung ke PSKC Cimahi. Dari sana ia mulai mendapatkan kesempatan hingga direkrut oleh Rans Nusantara FC pada Maret 2022.
Namun kemudian Meru Kimura kembali tak mendapatkan kesempatan sehingga dipinjamkan ke PSIS Semarang pada paruh musim Liga 1 2022-2023 lalu. Hanya setengah musim di PSIS, Meru kemudian dipulangkan ke Rans FC. Akan tetapi ia kembali dipinjamkan ke Sriwijaya FC pada Agustus 2023. Satu musim bersama Sriwijaya FC di Liga 2, Meru Kimura kembali ke Rans FC. Namun kali ini Rans FC benar-benar melepasnya ke Bali United. Pelatih Cina respon kekuatan baru skuad asuhan Patrick Kluivert. Menatap persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Cina Branko Ivankovic membuat pengakuan jujur terkait pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar Oktober 2024 lalu. Sebagai informasi, timnas Indonesia menelan kekalahan saat bertanding ke Barkas Cina dengan skor 1-2. Awalnya, publik Cina pun beranggapan bahwa level timnas Indonesia tidak sebagus mereka. Apalagi dari ranking FIFA, tim Merah Putih terpaut jauh. Namun demikian, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic menampik anggapan bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang lemah. Branko Ivankovic pun menyebutkan bahwa skuad Garuda adalah lawan yang tangguh. Apalagi Merah Putih memiliki tambahan pemain keturunan. Pertandingan melawan Indonesia adalah yang paling sulit dan sensitif, ucap pelatih asal Kroasia tersebut dalam wawancara CCTV Football Night. Kualitas timnas Indonesia pun makin diakui oleh pelatih asal Kroasia ini karena berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Dalam pertandingan terakhir tahun lalu, mereka mengalahkan Arab Saudi 2-0 yang merupakan cerminan dari hal itu, kualitas. Timnas Indonesia sendiri memutuskan untuk terus berbenah dengan terus memperkuat skuadnya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana skuad Garuda akan kedatangan 4 pemain keturunan anyar yang diharapkan mampu meningkatkan performa tim dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak berikutnya. Di mana dari 4 pemain tersebut, 2 nama yang sudah terkonfirmasi adalah Oli Romani dan juga Jairo Ridwan. Selain itu, 2 pemain lain diperkirakan berposisi sebagai striker dan kiper meski identitasnya mereka masih dirahasiakan.